Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 telah usai digelar dan berjalan dengan aman dan lancar. Pasukan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan konferensi yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur semua telah ditarik kembali ke markasnya masing-masing. Lancarnya KTT ASEAN tahun ini tidak terlepas dari tingginya tingkat pengamanan yang dikerahkan selama konferensi berlangsung. KTT ASEAN tahun ini melibatkan sebanyak 12.000 pasukan gabungan dari TNI, Polri, dan pihak lain. Nah, tentunya ini kan juga kita mengantisipasi ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Ya, ancaman bisa juga yang terjadi dari ancaman udara, ancaman laut, juga ancaman di darat. Ya, semuanya ini kita antisipasi semuanya. Makanya kita libatkan, dalam ini adalah ada pesawat tempur, ada kapal perang, kemudian ada pasukan sendiri kita yang di darat. TNI sendiri mengirim sebanyak 9.400 personel dan mengerahkan 162 alutsista termasuk kapal perang dan jet tempur F-16. Selain itu, TNI juga mendatangkan sebanyak 142 kendaraan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Dan semua jenis kendaraan milik TNI ini memiliki spesifikasi berbeda yang disiapkan untuk mengamankan KTT ASEAN. Panglima TNI Laksamana Yudo menjelaskan, kerjasama dan sinergitas semua pihak terutama dari TNI dan Polri membuat perjalanannya KTT ASEAN tahun ini bebas ancaman dari dalam maupun dari luar. Pemirsa, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur adalah tempat penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di mana kepala negara dari seluruh negara anggota ASEAN ini hadir di Labuan Bajo ini, dan yang paling penting adalah pengamanan. Bagaimana mengamankan para petinggi-petinggi negara ini yang hadir semua di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang menjadi highlight adalah bagaimana sinergitas antara TNI dan Polri untuk mengamankan acara berkelas internasional ini. Saya langsung bertanya dari atas KRI Terapang, sudah ada bersama saya Bapak Laksamana Yudo Margono. Selamat sore nih Pak, menjelang sunset ya Pak ya. Sore, ya. Pak, ini Labuan Bajo menjadi salah satu venue KTT ASEAN skala internasional. Lokasi ini pertama kali Pak. Ya. Ketika meninjau lokasi ini, apa yang menjadi catatan, bagaimana pengamanan, bagaimanapun ini presiden-presiden, Perdana Menteri dan juga petinggi-petinggi dari seluruh negara ASEAN. Ya, sebulan yang lalu saya datang ke sini karena sudah ada informasi tentang atau perencanaan adanya KTT ASEAN ke-42 ini di Labuan Bajo, sehingga karena Panglima TNI ditunjuk sebagai ketua dalam melaksanakan pengamanan, ya tentunya saya meninjau bersama para staf di sini di mana tempatnya nanti melaksanakan konferensi, kemudian di mana tempatnya menginapnya para presiden, delegasi. Ya, sehingga waktu itu saya cek ya tempatnya di Merorah. Merorah adalah tempat yang di pinggir laut tempatnya, dan juga jalan-jalan menuju dari hotel dan menuju ke Merorah ini sangat sempit. Nah, tentunya dari sisi kelancaran lalu lintas juga harus kita pertimbangkan, dan juga keamanan dari ancaman karena kepala negara itu pasti kemungkinan adanya ancaman itu ada, ya, baik dari udara maupun dari laut. Ini harus kita pertimbangkan, sehingga setelah saya berkunjung sini bersama staf kemudian melaksanakan rapat, nah kita melaksanakan konsep operasi ya untuk pengamanannya ini, baik dari sisi keamanan udara, laut maupun di darat.
Ini bisa dibilang lautan lepas ya Pak ya? Atau Ya, bukan lepas. Artinya ini masih ada kepulauan, tapi di sebelah utara sana tinggal nggak sampai 10 mil ini udah laut Laut Banda. Ya, Laut Banda, Laut Flores, kemudian baru ke sana. Berarti memang pengamanan di lautnya ini Ya. lebih ekstra ya Pak ya? Ya, ekstra karena ancaman dari laut ini kemungkinannya kan besar. Bisa ancaman permukaan, bisa ancaman udara maupun ancaman Yes. kapal selam. Karena laut ini kan kedalaman sekitar 62 tadi saya lihat. Berarti ini di bawah ada kapal. Memungkinkan adanya ancaman kapal selam. Berarti ini ada yang patroli dong Pak di bawah ya Pak? Enggak, cukup dengan ini hidupkan sonar kan udah bisa. Oh iya. Jadi itu kapal yang di sana untuk pintu masuknya kita gunakan sonarnya, kita aktifkan. Pak Panglima, saya ingat pesan Bapak dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42 ini serius tapi jangan mencekam. Itu yang kayak gimana Pak? Ya artinya gini, serius itu ya semuanya harus concern pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang sudah ditentukan kemarin. Kemudian itu tidak mencekam, bukan tidak. Serius tapi tidak mencekam. Ya, dengan supaya masyarakat di sini tetap bisa melaksanakan aktivitasnya, yang ke pasar, yang dinas mungkin yang pegawai negeri silahkan tetap, yang sekolah tetap berjalan. Dan Ya, turisme sehingga juga perekonomian tetap jangan berhenti hanya gara-gara ini. Sehingga kita juga memberikan informasi pada masyarakat, ya, kita nggak mengganggu aktivitas masyarakat. Hanya saat melaksanakan konvoi, nah ini mohon juga kesabarannya supaya menurunkan kecepatan atau bisa berhenti sebentar saja untuk mereka lewat karena jalannya sempit tadi. Karena kalau sama-sama cepatnya nanti bahaya. Pak Yudo, salah satu pesan Bapak dalam pengamanan KTT ASEAN ini harus sinergi dengan Polri, harus menghilangkan ego-ego sektoral, ya Pak. Seperti apa sinergi TNI Polri sejauh ini yang terjalin dalam KTT ASEAN kali ini, Pak? Ya, tentunya ini dari TNI, Polri, kemudian dari instansi terkait juga ada, dari BSSN, dari BIN, kemudian BNPT, kemudian dari pemerintah daerah, dari Basarnas, semuanya bersama-sama. Nah, kekuatan terbesarnya adalah TNI dan Polri. Nah, ini kalau kita bisa melaksanakan sinergi, melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok masing-masing, saya kira akan lebih bagus. Apalagi bersinergi. Ya, sinergi artinya kerjasama TNI, Polri, dan juga instansi terkait tadi. Kalau nanti ego sektoral sesuai dengan maunya masing-masing ya nggak nyambung. Nah, padahal yang diamankan ini adalah di suatu tempat, ya Merorah, kemudian di Ayana, kemudian di Sudamala. Ya, value-value-nya kan sudah ditetapkan. Nah, kalau ini semuanya bergerak masing-masing ya nggak akan menyatu. Ya, tentunya saya yang ditunjuk sebagai ketua dalam pengamanan ini harus bisa mensinergikan tadi antara TNI, Polri, dan juga instansi terkait. Nah, salah satu bentuk sinergitas TNI Polri adalah dengan pembangunan atau pembuatan command center Pak di KTT ASEAN ini. Sejauh ini berjalan seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kita command center juga sekaligus untuk rapat dan juga melaksanakan untuk tactical floor game. Dari situlah kita membagi tugas-tugas masing-masing. Sehingga kemarin saya dipimpin oleh Pangkogap Wilhan II untuk melaksanakan TFG. Dari situ untuk menunjukkan hari ini adalah hari H+1, H+2. Hari H apa yang dikerjakan? Nah, ini untuk menguji kesiapan dan wewenangnya dia, tugasnya dia, apa tugasmu ketika hari H? Apa tugasmu ketika hari H+1, H+2, H-1, apa tugasmu? Nah, ini untuk menguji atau mengecek kesiapsiagaan para prajurit yang setelah dilaksanakan apel kesiapan waktu itu. Kita cek perlengkapannya bagaimana. Tentunya kita nggak bisa menuntut banyak kalau kelengkapan kita nggak bisa melengkapi itu. Indonesia kan beberapa kali Pak dipercaya jadi penyelenggaraan event internasional dari mulai Asian Games, terus kemudian kemarin G20 juga, dan sekarang KTT ASEAN. Tantangan yang paling sulit dihadapi sejauh ini dalam penyelenggaraan event internasional apa Pak? Saya kira tidak ada. Ya, kalau kita dari kuncinya bersinergi tadi, sinergi, dan alhamdulillah semuanya sejak awal kita merencanakan ataupun menyusun konsep operasi tengah pengamanan ini, semuanya saling mendukung. Ya, kalau semuanya saling mendukung, tidak ego sektoral, nah saya yakin mudah dikerjakan. Ya, apalagi tempatnya juga sudah jelas, tugas pokoknya masing-masing juga jelas, alutsista yang kita gunakan juga sudah ada, dan jelas. Ya, tentunya saya kira ini pengalaman yang bagus di G20, kemudian dilaksanakan TT ASEAN 42 ini juga bagus. Saya kira ini menjadi pengalaman yang bagus untuk ke depan. Dan sebenarnya kita sudah sering melaksanakan tugas-tugas yang tingkat internasional ini ya, seperti TNI AL waktu
latihan multilateral komodo, sudah yang ketiga, nanti akan dilaksanakan di Makassar. Itu juga mengundang banyak negara para kepala staf. Kemudian Super Garuda Shield kan juga melibatkan asing, ya, mengamankan para panglima angkatan waktu itu, dan kepala staf angkatan. Pengamanan yang seperti itu ya bisa kita gunakan referensi untuk melaksanakan pengamanan yang lebih tinggi lagi seperti kepala negara. Kalau untuk tantangannya Pak, lebih berat acara internasional di venue seperti ini yang tidak terlalu besar, atau yang di kota justru Pak, misalnya di Jakarta, di Bandung, atau di Surabaya, atau kemarin bahkan di Bali? Saya kira sama saja. Yang penting itu tadi loh kuncinya, kalau kita bisa sinergi, mudah dilaksanakan. Semuanya saya kira mudah dilaksanakan. Kita udah pengalaman menangani COVID berapa tahun, 2 tahun menangani COVID. Dan Indonesia yang paling cepat melaksanakan. Kuncinya apa? Sinergi TNI, Polri, seluruh stakeholder, ya, tenaga kesehatan, kemudian di semua lembaga bersama-sama melaksanakan, berkomitmen untuk itu. Pak Yudo, sinergitas TNI Polri itu kan kalau misalnya dari level atas itu sudah jelas, Pak Kapolri, Pak Panglima ini kompak sekali. Sudah sampai mana sih Pak? Jadi di tingkat bawah sebenarnya juga sudah sinergi. Sekolah pun kan dibuka, sekolah baik Bintara, tingkatan Bintara, Tamtama, ini antara TNI baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, dan juga dengan dari Polri, ya di tingkat di bawah juga sudah dilaksanakan. Jadi di bawah ini sebenarnya sudah diajarkan kebersamaan TNI Polri. Walaupun ya kuncinya ya pasti di atas. Kalau atasnya kompak, para stafnya juga kompak, saya yakin bawah nanti juga akan menyesuaikan lah. Nah, kalau ada sedikit perselisihan antara anak buah ini ya wajar, ya harus kita tangani. Ya ini tantangannya memang ya seperti ini, ya harus kita tangani secepatnya. Pak Yudo, ini selain KRI Terapang, ini ada berapa KRI yang berjaga di sini Pak? Ya, ini ada 4 KRI, 5 dengan KRI Terapang.